Selamat siang Bapak Ibu Guru semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Tarsius Ligmani SPD. Saya adalah CGP Angkatan 7 Kabupaten Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktik supervisi akademik bersama rekan saya Bapak Gubernur Sekolah SPD. Tapi sebelumnya yang saya hormati Bapak Martin Mustiga SPD selaku fasilitator saya dan juga Bapak Artemasion SPD selaku pengajar praktik saya. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya melaksanakan supervisi akademik kelas, praktik supervisi ini akan terbagi atas 3 tahap, yaitu tahap pra observasi, tahap observasi, dan tahap pasca observasi. Pada kesempatan pertama ini saya akan melaksanakan tahap pra observasi, dilanjutkan dengan tahap observasi, dan yang terakhir adalah tahap pasca observasi. Baik Bapak Ibu Guru sekalian, inilah supervisi akademik yang akan saya lakukan. Selamat pagi Bapak Okto, apa kabar? Selamat pagi Bapak Tasir, puji Tuhan kabar baik. Oke, baik Pak. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan supervisi akademik di kelas Bapak. Namun sebelum kita melaksanakan supervisi di kelas, tahap awal ini adalah kita akan melaksanakan pra observasi terlebih dahulu, di mana saya dan Bapak akan berbicara santai, banyak persiapan apa saja yang sudah Bapak siapkan untuk melaksanakan pembelajaran di kelas, dan di situ saya akan melaksanakan observasi tentang pembelajaran yang dilaksanakan. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak. Bapak tidak terganggu dengan supervisi akademik ini? Tidak. Tidak ada pembelajaran di kelas? Tidak. Oke. Nah, Bapak, tujuan dari supervisi kita pada hari ini adalah kita saling berbagi dan meningkatkan kompetensi kita sebagai pengajar agar melaksanakan pembelajaran di kelas semakin meningkat dan lebih berpihak pada siswa. Ya, Pak. Oke. Di akademik ini, apa yang ingin Bapak dapatkan setelah supervisi akademik ini? Oke, Pak. Tujuan saya mendapatkan supervisi ini adalah untuk meningkatkan kompetensi saya di dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Oke. Berarti Bapak inginkan setelah supervisi ini Bapak mendapatkan suatu hal, yaitu meningkatkan kompetensi Bapak dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Ya, Pak. Oke. Dalam melaksanakan supervisi ini, materi apa yang ingin Bapak bawakan? Baik, Pak. Materi yang akan saya bawakan nanti dalam supervisi ini Sudah. Sudah. Itu sudah baik Pak. Nanti materi yang adalah ya, supervisi ini adalah logaritma. Oh baik, berarti materi logaritma ya Pak? Ya, Pak. Baik Pak, dalam setiap pembelajaran tentunya kita memiliki tujuan pembelajaran. Kalau boleh tahu apa tujuan pembelajaran Bapak? Baik, Pak. Yang menjadi tujuan pembelajaran saya adalah siswa dapat meningkatkan kemampuan dalam mengetahui arti logaritma dan menyelesaikan soal-soal logaritma. Berarti langkah-langkah pembelajaran atau tujuan mencapai tujuan pembelajaran
di kelas, apa langkah-langkah yang akan Bapak lakukan? Begini Pak, langkah-langkah pembelajaran yang akan saya laksanakan di kelas saya Ya, menggunakan model discovery learning, ya, discovery learning ya Pak. ya, di mana peserta didik dapat mengelompokkan Ya, berbagai informasi, melakukan penyelidikan, memecahkan masalah dan menghasilkan penemuan secara mandiri. oke Pak. Jadi model pembelajaran yang Bapak pakai adalah model discovery learning, di mana yang tadi seperti Bapak sampaikan bahwa peserta didik dapat mengelompokkan berbagai informasi, melakukan penyelidikan, memecahkan masalah dan juga menghasilkan penemuan secara mandiri. Menurut saya sudah menarik. Saya yakin apa yang Bapak terapkan atau model pembelajaran yang Bapak terapkan nantinya di kelas nanti akan efektif dan efisien. Nah Bapak, dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, masalah di kelas. Ya Pak, benar sekali apa yang Bapak katakan di kelas. Pastinya akan ada tantangan dan masalah yang dihadapi. Di kelas nantinya, apalagi kelas yang disupervisi itu adalah kelas 10. Ya. Mereka lebih senang memperhatikan teman Ya. dan tidak mendengar apa yang kita sampaikan. Oh, jadi sambil dari kesimpulan apa yang Bapak sampaikan untuk halangan masalah ini adalah kelas yang nanti akan kita supervisi adalah kelas yang sudah diatur. Ya Pak. Baik, setelah mendengar masalah dan halangan yang Bapak hadapi di kelas ini, apa strategi yang Bapak pakai untuk menghadapi masalah atau halangan ini sehingga meningkatkan minat peserta didik Pak? Iya Pak. Untuk menghadapi masalah ini, saya akan memakai beberapa metode. Salah satunya membuat kelompok diskusi agar mereka lebih fokus dalam belajar nantinya. Dan saya juga menyediakan video pembelajaran yang nantinya menarik minat mereka. Oke, baik. Tentu baik. Seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa pada saat pembelajaran nanti Bapak akan menggunakan berbagai metode pembelajaran. Salah satunya membuat kelompok diskusi agar para peserta didik ini lebih fokus terhadap belajar nantinya, dan juga Bapak menggunakan video pembelajaran yang tentunya menarik minat siswa. Nah, untuk mempersiapkan sebuah kegiatan pembelajaran, biasanya Bapak siapkan satu hari sebelumnya atau pada saat pelaksanaan kegiatan pembelajaran? Oke Pak, tentu saja sebelumnya saya masuk ke kelas satu hari sebelumnya. Oh, berarti Bapak persiapkan sebelum masuk kelas atau satu hari sebelumnya? Ya. Oke. Saya mengapresiasi hal tersebut. Apa yang nantinya ingin Bapak kembangkan setelah supervisi? Baik Pak, yang nantinya akan dikembangkan dalam observasi di kelas. Ya. Bagaimana mengobservasi kemampuan saya dalam kelas dan masukan tentang hal-hal apa saja yang perlu saya perbaiki nantinya ke depan. Oke. Berarti yang Bapak inginkan adalah setelah kegiatan supervisi ini adalah
eh, meningkatkan kemampuan Bapak dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, dan apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan Bapak, sehingga yang menjadi kekurangan Bapak nantinya dapat diubah untuk pelajaran selanjutnya. Iya Pak. Untuk jadwal observasi kapan? Hari Rabu. Oh, hari Rabu, Pak. Oke. Nantinya pada saat pelaksanaan observasi, saya akan mencatat langkah-langkah pembelajaran yang Bapak laksanakan sebagai bahan pasca observasi. Iya Pak. Baik, Bapak Ibu Heran, demikianlah obrolan pra observasi saya bersama Bapak Konsulat SPD. Dan kita akan bertemu kembali pada hari Rabu, di mana saya akan melaksanakan observasi atau supervisi di kelas yang akan diambil oleh Bapak. Terima kasih. Siap. Hormat. Selamat pagi adik-adik semua. Baik. Ya, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita hari ini, kita tuntun dalam doa. Jadi untuk itu sebelum kita masuk ke dalam doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa untuk dengan kita masing-masing, dan jika saya berdoa untuk bersama saya, mari kita berdoa. Ya, baik. Kita akan masuk nyanyi. Jadi penjemput semua berdiri. Ya, kita menyanyi lagu Garuda Pancasila ya. Ya. Tahu semua? Tahu. Oke, satu. Salah. Yang puasa silakan bisa dulu. Yang puasa. Aduh, makasih ya. Puasa dulu ya. Oke, lanjut. Ya, Garuda Pancasila. Marcel bangun. Ya, satu. Ya, ada yang nama? Aisyah? Ada, Pak. Alito? Ada Bapak. Ayo. Ada, Pak. Ya. Oke, baik. Oke, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita hari ini, kita akan buat dalam kesepakatan kelas ya. Ya, Pak. Oke. Kita buat dalam kesepakatan kelas. Nah, yang izin ke kamar mandi itu batas 3 kali ya. Ya. Cepat. Ada yang bisa lihat? Ya, sebelum nanti kita itu baru kita speaking, atau kita speaking baru video pembelajaran ya. Ya, speaking. Oke, sepakat ya? Ya. Ya. Satu orang. Ya, ayo. Oke, Sedikit. Speaking dulu. Kita gerak-gerak sini dulu ya. Kamu terlalu loyo ini. Oke, kita berapa? Baik, masih doa. Kita bangkit berdiri, kita akan Ya, semua bangkit. Yang puasa dulu. Ya, puasa. Yang puasa silakan duduk. Tapi yang kalau tidak puasa yang berdiri. Jangan rujuk malu karena lu tidak puasa duduk juga. Tidak apa-apa. Kalau yang tidak puasa silakan berdiri. Jujur itu penting. Marcel. Lagi puasa? Puasa. Oke. Yang tidak puasa silakan berdiri. Jangan malu-malu. Kau tidak puasa benar. Ya. Ya, silakan. Baik, teman-teman, tahu lagu Marina Menari? Tahu. Baik, mari kita menari. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marijo menari di atas menara, di atas menara. Marijo menari.
belajar pakai tayangan video kalian juga ya. Ya. Kita lihat nanti ada yang mau mengerti silakan bisa tanya ya. Ya. Oke, halo adik-adik, ketemu lagi dengan Ibu Online Tridaya. Nah, kali ini adik-adik bakal belajar tentang logaritma bersama kakak. Perkenalkan dulu, nama kakak Erik. Oke, kakak salah satu tutor matematika di Ibu Tridaya. Baiklah adik-adik, biar nggak terlalu banyak bincang, kita langsung saja masuk ke logaritma ini ya. Nah, biasanya si bab logaritma ini kan suka jadi bikin adik-adik itu serem banget gitu ya logaritma itu. Nah, sebetulnya kalau berbagi Ya, demikianlah tayangan video. Ini silakan kalian bisa lihat atau bisa mendengar tadi. Ketika Anda belum mengerti atau belum paham, silakan bisa kasih pertanyaan. Siapa? Siapa namamu? Sambo. Ya, silakan. Bapak, ada nama Sambo juga ya. Iya, lanjut. Lanjut juga lanjut. Pak kita belum ngerti tentang logaritma. Ini sampai pun bingung lah. Bukan 51 tahun nih. Makanya. Ya, untuk terima kasih atas pertanyaan. Ya, pengertian dari logaritma ya? Ya. Atau mesti apa? Sambo. Ya, tahu ya sambo tadi ya. Bisa dengar, logaritma adalah suatu inverse atau kebalikan pangkat. Ya, suatu inverse atau kebalikan pangkat. Eksponen. Eksponen atau perpangkatan dari pangkat. Tahu pengertian pangkat? Ada pangkat 2, 2 pangkat 3, 3 pangkat 3 ya. Tahu. Tahu dong? Ya. Tidak mesti. Bisa. Sambo. Bisa. Ya, sambo. Bisa. Oke. Setelah itu sudah paham, kita akan buat dalam bentuk kelompok sudah. Ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, silakan kelompok 1 diskusi kelompok. 10 menit, waktunya 10 menit. Oke, sudah silakan presentasi. Kelompok 1. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Jadi hasil kerja kami. Terima kasih. Jadi inilah hasil kerja kami. Ya, silakan Bapak. Oke, baik. Demikianlah hasil kelompok 1, 2, 3. Kita akan masuk pada refleksi. Ya, baik. Kita akan masuk pada penutup. Sebelum itu doa. Tadi kan kita masuk awal doa ya. Berarti penutup doa dengan doa ya. Ya. Demikianlah hasil materi kita hari ini, presentasi. Jadi begitu kita akhiri dengan doa. Silakan kita berdoa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berdoa melalui nama kita masing-masing dan dengan saya berdoa melalui nama saya. Amin. Amin. Oke, baik. Selamat pagi. Selamat siang Bapak Ibu sekalian.
salam berjumpa kembali dalam kegiatan supervisi akademik. Tadi sudah kita saksikan kegiatan observasi dalam kelas yang dilaksanakan oleh rekan saya Bapak Hussein Solang, dan saat ini kita masuk pada tahap yang ketiga, yaitu tahap pasca observasi. Pada tahap ini saya akan sedikit bertanya menggali informasi tentang apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Okto tadi dalam ruang kelas. Baik, selamat siang Bapak Okto. Selamat siang, Ustaz Zid. Memang. Puji Tuhan, kabar baik. Baik-baik saja ya. Ya. Masih aman ya Pak Okto? Aman, Pak. Oke, baik. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi Bapak, bahwa saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bapak, menjawabnya dengan rileks, santai, tanpa ada beban yang ada dalam diri. Baik Bapak, pada saat Bapak melaksanakan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan dalam kelas, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada kegiatan pembelajaran? Ya, terima kasih Pak. Yang sudah saya laksanakan dalam kegiatan pembelajaran dalam kelas adalah saya sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPP yang dibuat, yang di dalamnya termuat pendahuluan, menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa, kemudian menyampaikan tujuan, menyediakan video pembelajaran pada kegiatan inti, dilaksanakan sesuai dengan model discovery learning, membuat video pembelajaran sebagai kelompok diskusi, kemudian memecahkan masalah dan mempresentasikan hasil yang dicapai. Oke, baik Bapak. Seperti Bapak sudah sampaikan tadi bahwa pada saat Bapak melaksanakan kegiatan pembelajaran kelas, Bapak sudah melaksanakan sesuai dengan RPP yang Bapak buat, yang di dalamnya termuat tujuan pembelajaran. Bapak juga menyediakan video pembelajaran. Kegiatan inti juga Bapak sudah sesuai dengan model discovery learning. Bapak juga sudah membuat video pembelajaran, membagi sasaran dan Bapak membagi siswa dalam beberapa kelompok diskusi, kemudian memecahkan masalah yang ada yang sesuai dengan materi, yaitu materi logaritma. Setelah itu para siswa atau peserta didik mempresentasikan. Oke, baik Bapak, kita lanjut. Dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan, apa saja kegiatan pembelajaran yang sudah dicapai dan yang pastinya ada yang pasti belum tercapai sesuai dengan kegiatan kita pada pra observasi kemarin. Baik Pak, sesuai dengan harapan saya kemarin bahwa saya menyediakan video pembelajaran, karena menurut saya dengan adanya video pembelajaran ini anak-anak lebih senang dan bersemangat dalam pembelajaran. Hal yang belum tercapai adalah pada saat menayangkan video pembelajaran masih ada siswa yang tidak senang atau tidak disuka begitu, dan siswa yang tidak memperhatikan dan ada yang tidak aktif dalam mengerjakan tugas diskusi
Oke, baik Bapak. Berarti seperti yang kita sudah sampaikan Bapak sampaikan pada saat kegiatan pra observasi, yaitu Bapak akan menyiapkan sebuah video pembelajaran yang itu sudah baik. Saya lihat tadi sudah ada. Namun pastinya ada hal-hal yang belum tercapai atau kegiatan belum tercapai, yaitu masih ada siswa yang tidak memperhatikan atau tidak berperan aktif pada saat diskusi kelompok. Pada rencana Bapak ke depan, apa yang akan Bapak lakukan? Baik Pak. Yang saya lakukan adalah melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, Ya. berdiferensiasi, karena menurut saya sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian saya akan menayangkan atau menanyakan kepada mereka apa saja yang mereka sukai. Oke, ya baik Bapak. Jadi itu adalah sebuah hal yang menurut saya atau sebuah hal yang Bapak rencanakan, menurut saya itu baik sekali, karena membuat kegiatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, apa yang murid suka dan yang sebagainya. Baik Bapak, selanjutnya terkait hal itu, bagaimana Bapak bisa memastikan pembelajaran berdiferensiasi bisa berjalan dengan baik? Oke Pak, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, Iya. bahwa saya akan bertanya bagaimana pembelajaran yang selama ini saya laksanakan. Iya. Karena dengan melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, saya bisa menemukan kebutuhan siswa sesuai dengan minat dan bakat. Oke, baik. Jadi menurut Bapak, kegiatan pembelajaran berdiferensiasi itu Bapak bisa memenuhi kebutuhan siswa sesuai dengan minat dan bakatnya. Oke, itu baik. Setelah Bapak menemukan solusi tersebut, kapan Bapak akan laksanakan pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Ya, mungkin dalam waktu yang dekat, mungkin minggu depan, dengan karena saya masih akan bertanya kepada murid serta menyiapkan pembelajaran, bahan pembelajaran. Oke, baik. Ya, baik, dari pembicaraan kita setelah pra-observasi, observasi dan pasca observasi ini, dapat saya simpulkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah atau hambatan-hambatan dalam kelas pasti ada solusi. Di mana ada masalah pasti ada solusinya. Dalam kelas masih Bapak temukan siswa yang tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran, walaupun Bapak telah menyediakan video pembelajaran, serta masih ada anak-anak yang kurang aktif bergabung dalam kelompoknya atau kurang aktif dalam kelompok diskusinya, sehingga Bapak menemukan solusi sehingga kedepannya Bapak melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa, sesuai dengan minat siswa, sesuai dengan bakat siswa. Semoga apa yang Bapak rencanakan ke depannya dapat berjalan dengan baik.
apa yang Bapak rasakan mulai dari oke baik, kita lanjut. Nah, apa yang Bapak rasakan mulai dari tahap praktikasi, tahap observasi, dan tahap pasca observasi selama skripsi, apa yang Bapak rasakan? Oke, baik Pak. Tentunya saya merasa senang. Ya, Saya juga baru tahu kekurangan saya saat ini, ya, sehingga saya bisa menimbulkan motivasi kepada saya untuk berubah ke depannya. oke baik. Setelah kita melaksanakan skripsi ini, apa yang Bapak dapatkan selama kegiatan ini? Yang saya dapatkan selama kegiatan supervisi ini adalah banyak sekali. Salah satunya solusi terhadap permasalahan Ya, saya yang selama ini, sehingga saya dapat menemukan solusinya, Pak. oke. Bapak Okto, kita telah melaksanakan kegiatan supervisi akademik kita dan tentunya kita akan bertemu kembali dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Tetapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Oktavianus Roland SPD yang sudah bersedia menyediakan waktu sehingga kegiatan supervisi ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak Okto. Terima kasih Bapak Tarsi juga. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah kegiatan supervisi akademik kita pada hari ini. Kita telah melewati 3 tahap supervisi, yaitu tahap pra observasi, tahap observasi, dan tahap pasca observasi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Kita akan bertemu kembali pada video-video atau pada pertemuan-pertemuan kita berikutnya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, dan salam sejahtera untuk kita semua.